Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal 375, amal perusak iman dan pahala. Apa itu? Nomor 8, kezaliman, itu atau al-zulmu, kezaliman. Kezaliman itu menurut para ulama wad'u syai'i fi ghairi mahli, ketika menempatkan sesuatu bukan pada kemestinya. Nah, secara umum gitu ya, kita tulis ya, kita tulis wad'u syai'i fi ghairi mahli. Al-zulmu, nah gitu ya. Bukannya ibu kebaca gitu. Ayah kebaca. Kurang tebel. Kurang tebel. Al-zulmu kita tahu. Insyaallah itu. Dulu adalah
ya fi nah gitu ghairi mahallin asalnya ya menurut bahasa menempatkan sesuatu pada selain dari tempatnya atau menempatkan sesuatu bukan pada tempat itu termasuk memanfaatkan sesuatu bukan pada kemestiannya dan tempatnya. Zalim seperti ada orang dengan semangat tinggi dia menebang pohon besar lalu dibawalah silet itu silet kan tajam apa seperti ini kan silet itu tajam ayo coba dipakai menebang pohon bambu yang besar siletnya habis pohonnya tidak kunjung tumbuh. Itu adalah kezaliman. Kenapa? Karena bukan begitu semestinya. Menebang kayu adilnya, nah kan sebagai dari zalim adalah adil. Adilnya adalah ya dengan bergaji. Itu kan. Orang yang hanya bisa naik sepeda disuruh nyetir mobil, dipaksakan. Maka itu adalah suatu kezaliman. Dan itu adalah perbuatan yang tidak adil. Oleh karena itu seringkali zalim ini yang muqawalah yang dianggap sebaliknya daripada zalim adalah adil. Tidak adil berarti dia zalim. Seseorang yang melakukan kezaliman berarti dia tidak adil. Nah gitu ya. Tidak adil itu yang pertama yang paling besar adalah berbuat tidak adil, berbuat zalim kepada Al-Khaliq. Ia berbuat sesuatu kezaliman, ketidakadilan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun menginginkan, mengharapkan kezaliman terhadap alam semesta ini, wabil khusus terhadap manusia. Di dalam surah Al-Imran ada wa ma kana Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah itu tidak pernah mengharapkan kezaliman terhadap seluruh alam ini, wabil khusus manusia. Bagaimana kalau manusia itu berbuat tidak adil terhadap Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya? Yang paling pokok kezaliman terbesar manusia terhadap Allah apabila menyekutukan Allah. Itu yang paling pertama, ya. Ini kezaliman manusia terbesar kepada Allah adalah dengan menyekutukan Allah. Ya, yang pertama. Tadi mana tadi? Iya kita. Ia kepada tapi kalau asyik makanya harus dengan perasaan. Nah, asyirku billah menyekutukan antaj'ala lillahi niddan. Nah gitu. Kalau bahasa lainnya adalah antaj'ala ya lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini asyirku az-zulmul akbar, kezaliman terbesar manusia terhadap Allah adalah ketika menyekutukan Allah. Kenapa? Karena bukan begitu semestinya ketika ia mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dengan apa? Yang adil itu apabila la ilaha illallah
syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu adalah keadilan dalam Tuhan. Jadi dia tidak memasukkan unsur kezaliman kepada Allah, menjadikan bagi Allah satu nid dan artinya sekutu. Ada Tuhan anak, saya ingat ada Tuhan ibu, Tuhan bapak mau, Tuhan ibu menolak, Tuhan bapak, Tuhan ibu sepakat, Tuhan anak tidak setuju, gimana? Nida bahwa apakah kalau manusia dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarkah dia mendolimi Allah? Jadi kita baca ayatnya. Ini peristiwa umat Nabi Musa. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Pada saat Nabi Musa melakukan perjalanan dan harus dengan rombongan itu melintasi padang pasir Mesir, setelah berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idzan najayna Musa, gitu kan? Dan ketika kami menyelamatkan Musa wa man ma'ahu dan orang-orang yang besertanya dari kerajaan Fir'aun yang masing-masing dalam situasi sudah saling melihat satu sama lain. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan atau merekonstruksi kejadian itu dalam kepala masing-masing Pak. Kalau dalam beberapa riwayat saya baca rombongan Nabi Musa 60.000 orang sudah tidak menemukan jalan untuk bisa lari. Jumlah 60.000 itu tidak semuanya pemuda, dengan berbagai lapisan umur, dengan berbagai lapisan sosial dan sebagainya, termasuk ada ibu-ibu, ada yang bawa anak-anak dan sebagainya. Semua keluar pada malam hari atas ajakan dan instruksi dari Musa, dan itu pun merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasillah Nabi Musa mengajak, membujuk umat untuk hijrah. Nah, gitulah sederhananya untuk hijrah. Pagi-pagi menjelang terbit matahari, mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dikarenakan mentok di hadapan laut. Gelisah jamaah apa? Bayangkan kalau Nabi Musa itu bapak-bapak yang ngajak yang dakwah siang malam, berhasillah orang dibawa, berakidahlah la ilaha illallah, lalu puncaknya buktikan kebenaran pengakuan apa? Dua kalimat syahadat kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Kan begitu Pak, setiap zaman Nabi syahadatnya beda-beda. Itu yang kedua. Kalau la ilaha illallahnya pasti sama. Dalam keadaan panik semua, terdengarlah teriakan-teriakan Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya saya silakan bayangkan mati ya Pak ya. Panah sudah begini semua, tombak-tombak sudah sambil berteriak-teriak, bunuh semuanya, bunuh semuanya, jangan ada yang dikasih hidup. Belum lagi pasukan kuda yang makin kencang mendekat, saling memandang dua rombongan ini, gitu ya. Begitu perwakilan umat datang ke Musa. Musa, gimana kita? Bukankah engkau menjanjikan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan dan akidai oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian akan bahagia. Mana bahagia? Dalam bentuk apa bahagia?
Lalu bagaimana kami sekarang yang sudah tidak punya jalan untuk melanjutkan perjalanan kecuali harus menjabal lautan, dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Sementara pasukan rombongan Fir'aun makin dekat, sudah memandang satu rombongan ke rombongan lainnya. Berarti jaraknya bisa diperkirakan sudah seperti itu. Coba bapak-bapak, Nabi Musa ada bapak, Pak Ustaz, Ustaz kumaha ieu teh? Tinggal itu rombongan Fir'aun makin dekat. Kedah kumaha ieu teh urang teh? Pasal Ustaz balik baca. Nah, jika dalam Nabi Musa model orang Pak, anak desa ini, pada Nabi ini ya, bukannya hadir sebagai penenang, pemberi keyakinan, gitu kan, peneguh keyakinan, dan hadir sebagai solusi ketika masalah ini berat. Itu yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Pak. Disinilah ya dalam surah Tolak ya, surah Tolak ayat berapa? Ayat 4 atau ayat berapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan solusi terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan akan Allah tambah dengan rezeki-rezeki yang di luar perhitungan, bahkan di luar kemampuan usaha kita. Cuma itu kuncinya, wa may yattaqillah. Ini kadang-kadang kita secara sering merasa terus-menerus dihadapi kepada masalah dan beban yang berat, seperti seolah belum menemukan solusi. Kami perlu introspeksi, mungkin ketakwaan kita belum sampai kepada yang dimaksud. Mungkin ketakwaan kita belum sampai kepada tahap yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, ini yang lebih berat adalah menanggung beban umat sebanyak 60.000 sudah menjanjikan kebahagiaan, tetapi kenyataannya terancam hidup mereka, terancam keluarga besar mereka. Nah, di sini ada fungsi kepemimpinan. Di situ ada hak yang khusus merupakan hak pemimpin, namanya istighosah. Istighosah. Di situlah Nabi Musa istighosah. Apa artinya? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, in tatrukuna fi hadza, jika Engkau meninggalkan kami di sini, la tu'bada ala hadhihi al-ardi abada. Bila aku dan umatku habis semua, berarti saat itu Engkau tidak akan ada lagi yang mengibadahi. Kan gitu kan Nabi Musa begitu doanya. In tatrukuna fi hadza la tu'bada ala hadhihi al-ardi abada. Jika aku dan umatku semuanya dihabiskan, maka tidak akan ada lagi yang mengibadahi di muka bumi ini, karena habis. Jadi harus mulai dari nol lagi, mengutus Nabi dan Rasul. Apa kata Allah? Ya ja'al lahu makhraja. Allah berikan solusi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, ini yang mungkin pelajaran yang paling berharga bagi kita. Masing-masing dari kita punya kekurangan. Masing-masing dari kita punya kekurangan. Masing-masing dari kita pun dihadapkan kepada ujian. Ibarat sebuah jalan, kadang-kadang harus belok kanan, belok kiri, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan kesukaan kita, dengan ekspektasi kita. Ini harus turun, harus naik. Itu ujian-ujian dalam hidup. Semuanya pasti hadap kepada itu. Maka kita diperintahkan cuma dua: berusaha
berusaha berdoa. Cik saya dirinya amat diri berusaha berdoa. Seperti itu usaha. Ya hijrah itu dalam rangka usaha. Doanya terus ia panjatkan sampai terakhir ketika sudah mentok. Nah ini namanya sudah di luar kemampuan. Bila orang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah uji mentok lalu di luar kemampuan, solusinya dari Allah dan Allah tanggung. Itu ya bahan introspeksinya begitu Pak. Jadi kadang-kadang kita merasa kok tidak kunjung selesai, tidak kunjung menemukan solusi, berarti kembalikan kepada diri kita. Mungkin ketakwaan kita belum pada levelnya, baru dapat dari Allah. Gitu ya. Wadolana inilah yang wayar sungguhu min haitsu la yahtasib. Begitu iblis biasokal bahra. Ini yang di luar perhitungan siapapun, di luar kemampuan siapapun, pukulkan tongkatmu ke laut. Itu yang disebut dengan apa namanya? Yaj'al lahu makhraja. Idrib bi'asokal bahra, pukulkan tongkatmu ke laut. Wan falaq, pecahlah laut airnya. Maka kullu firqin qawdil azim, sehingga kiri dan kanan menjadi gulungan air seperti gunung-gunung besar. Keren untuk bisa dilalui. Itu adalah makhraja, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai situ. Wa yarzuquhu min haitsu, ini juga di luar dugaan. Begitu berhasil menyeberang lalu masuk pacunya ke pusat kota Mesir, ke Palestina kan. Kalau Nabi Musa hijrahnya dari Mesir ke Palestina. Nah, dalam panas terik yang luar biasa, mereka haus dan lapar. Rombongan yang 60.000 yang disebut dengan Bani Israil itu wadhallanna, sungguh di luar dugaan, tanpa harus ada usaha kita sama sekali, karena ini adalah di antara buah yang bisa dipetik. Dari mana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa bentuk wa yarzuquhunya? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kamu semua dengan awan. Coba dalam keadaan panas luar biasa, Allah mengirim awan tepat di atas mereka sehingga mereka berlindung dari sengatan matahari langsung. Itu adalah termasuk wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki di luar perhitungan. Apa sampai situ? Wa anzalna 'alaikum, tiba-tiba turun dari langit. Wah, gimana aneh Pak? Alias dari jalan yang tidak disangka. Apa itu? Al-manna was-salwa. Al-manna sering diartikan makanan manis yang menyegarkan. Mungkin kalau kita seperti namanya Pak ya, angin segar kita anggur adalah dengan nama anggur. Tapi anggur ada apa? Barada yang dikit siga daging Pak. Itu segar panas dari atas dinaungi oleh awan, tiba-tiba dari langit turun Pak makanan atau minuman yang manis lagi dan menyegarkan. Bayangkan Pak, gitu ya. Namanya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Terus wasalwa banyak arti sampai ada 8 macam. Para ulama berbeda-beda. Tapi di antara yang paling mencolok dan menjadi perhatian para ulama adalah seperti burung puyuh. Bahasa puyuh bahasa Indonesia mana? Burung puyuh ya, katanya marlon
Marlosnya berburu sampai banyak sekali semua makanan dan minuman yang manis serta menyegarkan disertai dengan daging-daging burung yang putih dan lezat, juga memberi protein sehingga mereka badannya menjadi segar untuk melanjutkan perjalanan. Semua itu termasuk kepada min haitsu la yahtasib. Itu Kulu, silahkan kalian makan min thayyibati, dari yang baik-baiknya saja. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma talamuna, nah ini Pak, ketika Bani Israil sudah diberi berbagai macam kemudahan, berbagai macam rezeki yang berlimpah, lupa diri Pak, lupa diri. Bahkan di antara mereka ada yang murtad, kembali melakukan kezaliman yang besar. Apakah kezaliman yang besar? Asyirku billah. Sekian lama ditolong Allah, diberi rezeki yang luar biasa, malah dalam keadaan mereka serba gampang, serba mudah, perbuatan lagi untuk antaj anda lillahi niddan wa huwa khalaqakum, kembali kepada kezaliman yang besar. Silakan nanti Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah sebelum ayat ini tentang innakum dhalamtum anfusakum, kalian telah kembali melakukan dolim. Ternyata dolim kepada Allah itu sama dengan dhalamtum anfusakum. Coba ayat ini Pak. Wa ma dhalamuna, kalian sebetulnya tidak akan bisa dolim kepada kami, walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi sesungguhnya mereka dolim kepada diri sendiri. Dolim kepada Allah sebenarnya adalah dolim kepada diri sendiri, karena Allah tidak butuh gitu ya terhadap orang. Oleh karena itu kata Nabi Musa, setelah didekati lagi, didakwahi lagi, akhirnya mereka menyesal Pak. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Musa, kami mau taubat, bisakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kami benar-benar taubat? Kata Nabi Musa, fatubu ila bariikum, boleh kalian bertaubat kepada Tuhan kalian, tapi waqtulu anfusakum. Wah, Bapak mau berbuat Pak? Taubat, kalau sekarang taubatnya caranya bunuh diri Pak, habis ya Pak, habis Pak. Mengenai kemarin ada anjuran dari mana itu Kemenak, MUI dan sebagainya supaya diselenggarakan taubat nasional. Hari acara kenali istighosah. Istighosah itu nama apa? Taubat, apa istighosah? Istighosah dari apa? Karena istighosah itu adalah tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dipahami? Kunut bisa dilakukan oleh siapa saja dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Yang ada doa-doa umum saja Pak, karena istighosah adalah mimpi besar ketika umat Islam sudah kepepet, sehingga muncul kekhawatiran jangan-jangan umat ini habis. Baru pemimpin muncul bertanggung jawab untuk berhadapan dengan Allah, namanya istighosah. Namun sering disuarakan baca la ilaha illallah 1000 kali, jangan dewa. Saya jadi ingat Pak, sepak bola, saya lupa piala apa ya, piala Asia Tenggara itu di penyisihan Malaysia kalah 4-0 sama Indonesia. Di final ketemu lagi. Itu banyak karena sama-sama lolos. Tahun berapa saya? Maka para pemain, ofisial, pelatih dibawalah berkunjung ke pesantren di Bogor. Saya ingat itu karena di TV diberitakan. Di situ didoakan dan istighosah. Besoknya malam main, kalau nggak salah
Alhamdulillah kalah 2-0. Asli Pak, ini asli kejadian. Coba bisa dihitung ya dalam sejarah sepak bola nasional. Ada bahasa Inggris di bahasa mana apa nama semua? Jika timnas Istiqosa Malaysia unggul jika aduh ya Allah ya Rabbi pergi. Kalau Nabi Musa Istiqosa dia peristiwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kapan Nabi Muhammad Istiqosa? Ketika perang Badar, jumlah yang tidak seimbang antara 1.000 dan 3.000 telah menetapkan taktik, strategi dan sebagainya. Secara logika ini setiap satu harus mengalahkan 3 orang, gitu kan? Nabi Muhammad sangat khawatir dengan keadaan tersebut. Akhirnya beliau masuk ke kemah. Abu Bakar, Umar yang bolak-balik melihat keadaan Nabi. Berkali-kali si kain Nabi itu jatuh. Ternyata Nabi sedang istiqomah. Bisa dipahami ya? Itu baru pemimpin istiqomah. Ya mah istiqomah apa bener istiqomah? Atau kan istiqomah saya pandai ada gawe oke, ya kan? Silakan umat bekerja terus, pemimpin langsung menghadap kepada Allah untuk istiqomah. Baru istaghisuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini pertolongan Allah dan solusi yang di luar dugaan manusia. Maka Allah menurunkan malaikat berbondong-bondong bersatu dengan pasukan kaum muslimin. Sebentar saja perang Badar selesai. Bisa dipahami? Itu baru istiqomah. 4-0 penyisihan menang. Istiqomah final jadi RS perang istiqomah. Jadi RS gara-gara kos dagelan bukan untuk itu istiqomah. Itu lagi kalau aku sahutnya dirimu. Bagaimana cara taubat saat itu? Aduh ya Allah. Itu bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat yang sebelumnya. Banyak dosa-dosa umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi Lut itu diselesaikan di dunia saja. Tapi umat Nabi Muhammad lebih sering diancam. Bisa dilakukan? Diancam. Nanti secara akumulasi di akhirat. Contohnya apa? Siapa yang bertobat? Berkumpul. Masing-masing bawa, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pedang, ada yang bawa kampak. Dikumpulkan di satu tempat, di tempat terbuka. Lalu Allah menjadikan mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya. Tobat. Seperti kalau kita masuk ke dalam satu ruangan, benar tobat? Benar. Demi aku mau tobat saya masuk ruangan. Coba begitu Pak. Gak berkumpulan pokoknya 3.000 orang dengan senjata masing. Lalu dilakukan ada silakan saling bunuh satu sama lainnya. Makanya ada anak membunuh bapak, ada bapak membunuh yang tobat di situ Pak. Sampai akhirnya banyak sekali yang mati pada saat itu. Setelah itu selesai, sepi diterangkan. Wah sudah berlimpah yang mati, yang luka berat dan sebagainya. Kata Nabi Musa apa? Yang mati punya jadi syahid, yang hidup tobat dan diterima. Oh ada gitu kan? Asal mana itu tobatnya? Badai tobat atau badai begitu? Akibat dari apa? Innakum zalamtum anfusakum. Maksudnya dolim kepada Allah, tapi sebenarnya dia dolim kepada diri sendiri. Nah, ini Nabi Muhammad ya Pak. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan. Apa arti wariskan? Kenapa menggunakan
waris karena Alkitab atau Al-Quran itu ibarat warisan. Tidak perlu ada usaha kita, bisa dibawa tiba-tiba saja menerima seperti orang menerima warisan. Itu kenapa menggunakan warisan? Allah mewariskan kita itu begitu maksudnya. Alladzina astafaina min ibadina, yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini umat Nabi Muhammad. Nah itu karena yang dimaksud cuma harus Alkitab. Alladzina astafaina, kitabnya adalah Quran. Istafaina min ibadina adalah umat Nabi Muhammad alias kaum muslimin. Tapi kaum muslimin itu dibagi 3 kelompok. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kaum muslimin itu 3 kelompok. Walaupun ujung-ujungnya semua masuk surga. Gitu kan? Ini kaum muslimin ternyata 3 kelompok, Pak. 3 kelompok kaum muslimin, Mama. Ya, ini adalah yang dimaksud ibadina istofaina, ini berarti umat Nabi Muhammad alias kaum muslimin. Ternyata muslim itu dibagi 3. Yang pertama dzalimun li nafsihi. Dzalimun li nafsihi. Bisa li nafsihi. Siapa dzalimun li nafsihi? Maksiat, bahkan mati juga dalam keadaan maksiat. Hidup maksiat, waktu matinya pun dalam keadaan maksiat. Dzalimun li nafsihi, tapi tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah muqtasid. Muqtasidun. Siapa muqtasidun? Buruk dulu awalnya, maksiat, ujungnya tobat. Muqtasid ke surga. Ya Pak ya, ke surga. Yang terakhir adalah sabiqun. Nah gitu, sabiqun bil khairat. Bil khairat ya. Bil khairati, iya mah dari awal baik, tengahnya baik, ujungnya juga ke surga. Siapa juga ada ke surga. Ya tapi kan dulu dia masih mati karena tidak tahu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa itu apa maksudnya? Ujung-ujungnya tetap akan masuk surga. Nah gitu. Cuman Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bisa lihat hadis Al-Bukhari, Pak. Digambarkan ketika kaum muslimin sedang menyeberang jembatan di atas neraka Jahannam. Secara garis besar dibagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang dalam bahasa Sunda, Pak, mulus bangus rahmat salaman, lancar secepat kilat. Bisa dibaca, mereka adalah sahabiqun bil khairat. Di sana sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad yang sejak dari awal berteriak-teriak umati sampai bayangkan Bapak Ibu ya. Nabi Muhammad sudah umatku ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Maka mereka dengan menyeberang berkumpullah mereka dengan Nabi Muhammad SAW paling dulu karena mereka sabiqun bil khairat. Awal baik, tengah baik, akhirnya pun baik. Yang kedua najin, tapi makdusun istilahnya. Dia selamat akhirnya cuma terkoyak-koyak sepanjang jalan.
terluka, tercabik-cabik oleh panasnya dan juga oleh pengait-pengait yang tajam di sepanjang jembatan di atas neraka. Jadi datang kepada Nabi Muhammad dengan badan yang rusak-rusak. Tapi itu oke salah. Tetapi mana katanya? Nuka tuanya Pak, mau yang ketiga adalah zalimun dengan susah payah akhirnya semorot. Inilah yang mau tidak mau dia harus dibersihkan dulu di neraka. Kenapa? Karena zalimun tiga kelompok. Nanti kalau sudah bersih baru akan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan kemana? Kalau sudah dikeluarkan dari neraka kemana? Kayak mana juga itu ayat ini membagi tentang umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa anzirhum yaumal azifah, dan berilah mereka peringatan tentang hari yang sudah amat sangat dekat. Idil qulubu ladail hanajir kazimin, yaitu ketika hati-hati sesat sampai di kerongkongan. Begitu berhadapan dengan hari yang dijanjikan ini, seolah-olah dada ini semuanya sesat. Siapa mereka? Kadzimina wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuqa. Nah ini dolim yang kafir. Bisa dipahami? Kalau tadi dolimnya dolim orang muslim, kalau sekarang dolim orang kafir. Kenapa? Karena yang mengalami hari kiamat hanyalah orang kafir. Ini Pak. Wa anzirhum, peringatkan mereka agar jangan kafir terus gitu ya. Yaumal azifah, pada hari yang akan sangat dekat. Idil qulubu ladail hanajir kadzimin, yaitu ketika hati menyesat sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan dan ketakutan dan kepanikan. Wa ma lidzalimin, dan tidak ada bagi orang yang zalim min hamimin. Nah ini Pak, ini bedanya ketika zalim dilakukan oleh orang kafir dengan zalim ketika dilakukan oleh orang muslim. Orang kafir mah begini Pak, maka bagi orang-orang yang zalim dengan akidah yang kafir, tidak ada bagi mereka min hamimin, dari teman setia, wala syafi'in yuta, dan tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Jadi tidak ada seorang pun teman setia di akhirat ketika menjadi orang zalim dengan akidah kekafiran. Bahkan bisa diterima anak, cucu, menantu nanti saling tagih dan saling salahkan satu sama lain. Jangan si Aki Abdullah mana ini cucu tidak ada teman setia, alias watakot toat min humul asbab, satu sama lain akan memutuskan hubungan. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim di dunia dengan dasar akidah yang itu ya. Inilah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa taala. Nabi menceritakan, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Jadi itulah yang dimaksud wa ma kana Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak akan pernah menginginkan kezaliman. Kemudian wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku pun jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian, alias sesama manusia. Fala tadzlimu, jangan kalian saling zalim
Allah sangat tidak suka. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, semua kalian ini asalnya tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku tunjukkan kepadanya, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah dia. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada aku, pasti aku akan beri kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jani, kalian ini semua kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku, at'imkum, pasti aku akan beri kalian makan. Itu Bapak Ibu. Makanya setelah makan saja, mulai makan kita baca bismillah. Ini dari makan saja, supaya tidak terjadi kedoliman, supaya menempatkan sesuatu pada kemestiannya. Bahwa setelah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal, itu namanya keadilan. Sadar sepenuhnya bahwa yang kita makan ada izin dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk menghentikan, menghilangkan makanannya ada, kemampuannya tidak ada. Mau apa? Ya Pak ya, makanannya ada, kemampuan makannya tidak ada, ya tidak makan. Kemampuannya makanannya tidak ada, juga tidak makan. Gitu Pak. Kemampuannya tidak ada, makanannya tidak ada, dari sisi itu semua karena masih ada rezeki dan isi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah makan nikmat betul, karena bisa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan alhamdulillahilladzi ahya'ana at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, wasaqona, dan telah memberi kami minum, yang paling penting wa ja'alana minal, nikmatnya itu adalah keadilan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berlaku maha adil terhadap kita semua. Terus sedikit lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ma'an, kalian ini aurat, kalian ini telanjang, illa man asautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksuku, pasti aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian ini ada saja salahnya baik siang maupun, coba tepat ya, tepatnya kalian ini ada saja kesalahannya baik siang maupun, ada benar, ada. Mendingan saya yang bersih bisa tidak sampai begitu. Iya, yang mata ada bulu, ini cepat. Ayah ada irung, dan lain dan sebagainya. Ayah ada santai, adonge kemana arah? Nasi kalau nyari lu disebut dengan arah mana? Mending kalau kebalikannya, kalau keburukan kan namanya mengumpat. Temenin cicing lah, jempek, alias simpan di sana sampai kesehatan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, akulah yang akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Mudah-mudahan termasuk kepada yang ketiga Pak, wa minhu sabiqun bil khairat, menyempurnakan jembatan pada jalan yang lancar,
dengan segera berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ittaqul zulma, hati-hati dan jagalah diri kalian dari berbuat zalim. Jagalah hati-hati diri kalian dari berbuat zalim. Fa inna zulma, karena kezaliman yang dilakukan itu, zulma yawmal qiyamah, akan menjadi kegelapan dari dia. Makin banyak zalimnya, makin gelap akhiratnya. Saya kira sudah saya sampaikan ayat-ayat ketika orang kafir, orang munafik, mereka berbondong-bondong sama-sama berbondong-bondong kan. Ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang yang takwa berbondong-bondong yang dipandu oleh teriakan Nabi Muhammad SAW diantar oleh malaikat. Orangnya. Tapi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam berbondong-bondong dalam kegelapan. Makin banyak kegelapannya, makin gelap jalan yang ditempuhnya. Kenapa? Karena pada saat nanti begitu alam masyarakat, orang dibagi dua. Ada yang diberi obor, ada yang tidak diberi obor. Maka bahagia orang yang diberi obor, karena dia akan berjalan di tempat yang tepat. Itulah yang berbondong-bondong menuju pintu surga. Makanya cuma berteriak-teriak, Pak. Nak habis minorikum cek bahasa Sunda di masjid atau cenah sacakes semaku. Cik atau sakotret mah tak cahayanya poek pisan yuk. Di dia poeknya mah nun di ujung pandangan api menyala. Nah, teman nanti kalau pulang baca surat Al-Ghashiyah ya Pak ya, makin dekat, makin dekat, menyala. Tasla naron hamia. Makin dekat lagi, terus min ainin. Alhamdulillah ini. Cek bahasa Sunda di dunia itu dicabut nyawa nyeri, di alam kubur disiksa, di alam mahsyar ribu disiksa dan kepanasan. Mantas, tiga cukup bagian mantas sampai langsung. Kira-kira sama. Itulah kalau orang dolim seperti itu ya. Kemudian wattaqusyuha, dan jauhilah karakter bakhil. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena kebakhilan suka diiringi dengan kerakusan, ketamakan, egois, hedonis dan sebagainya. Ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu ma'ahum. Kebakhilan, ketamakan membawa manusia bisa saling perang dan saling bunuh satu sama lainnya, bahkan menghalalkan berbagai macam. Terakhir Anasin dari Anas qala, dia telah berkata, qala syi'ru ala ahli Rasulillah. Ini dari tentang sesama manusia. Pada masa Rasulullah pernah harga melambung, tidak terkontrol, harga-harga barang, harga-harga kebutuhan. Baqulu, mereka berbondong-bondong juga datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syakir lana, mohon tetapkanlah harga-harga barang itu untuk kami. Barangkali kalau Rasulullah SAW harga cabai keriting 10.000 kilo umpamanya, tidak lebih kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Masa mereka tidak tahan gitu Pak? Harga kol gepeng, kalau Rasulullah setelah harga kol gepeng 7.000 sekilo, tidak boleh. Masa mereka tidak tahan? Sekarang mereka
dolim tidak Pak? Dolim Pak. Naik harga itu normal, turun harga juga mungkin. Anu normal mana naik terus Pak. Itu sebutnya normal. Tapi seringkali apabila naiknya itu dikarenakan kedoliman dan kejahatan permainan, apakah karena monopoli, apakah karena simsa itu artinya si pembeli disiksa dengan harga yang seenaknya, si produsen juga barang-barang disiksa juga ditekan dengan harga yang murah. Petani dikasih pupuk, dikasih oil, dikasih apa? Tapi kalau panen tidak boleh jual ke yang lain, harganya singkat habis. Tapi tidak bertani gimana? Tidak ada pekerjaan. Bertani justru terus menjadikan orang-orang kaya makin. Nah, yang membuat peraturan dan permainan ini yang melakukan kezaliman. Adapun yang turun harga, memang namanya juga harga ya. Bisa naik, bukan bisa naik, bisa naik, susah turun gitu. Itu yang namanya harga-harga bisa naik, susah turun. Gimana sikap Nabi ketika orang-orang datang minta ditetapkan dibanderol oleh hadis Nabi itu harga-harganya? Maka Rasul bersabda, Innallaha huwal musawwir. Sebetulnya penetap harga adalah Allah. Al-Qabid dialah yang menahan rezeki, wal-Qasid dialah yang menebarkan rezeki, Ar-Razzaq Maha memberi rezeki. Masing-masing sudah ada ukurannya, tetapi yang diharamkan adalah melakukan kezaliman. Wa inni sesungguhnya aku la arju amat sangat berharap an alqa rabbi nanti pada waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku. Wa laisa ahadun minkum, sudah tidak seorang pun tersisa yatlubuni yang menuntutku bima dilapatin disebabkan kezaliman bidamin walama, baik kezaliman pada harta, pada darah dan kehormatan. Jadi Nabi ingin pulang tanpa nanti di akhirat seorang pun yang mencegah sedangkan dunia kita ini sangat rentan terhadap kesempatan untuk berbuat dari nyawanya. Taubat, ibu taubat, orang jadi pejabat, pejabat itu lebih banyak kesempatan dolimnya daripada rakyat. Rakyat tanda tangan lagi Pak. Coba itu, coba tuh pejabat memimpin satu kota, satu kabupaten, cek. Korupsi 7 triliun, penjara berapa tahun. Kemarin terbukti hakim-hakimnya disogok dan sebagainya. Kalau dalam bahasa uyun saya Pak, pokok orang Islam, tapi hari itu jika ketua ujung akhirat itu uyun saya. Dalam Islam mana ada, tapi hidup jika ketua ujung, padahal ceritanya sederhana. Ujung saya orangnya suka jajan. Ujung saya usianya waktu itu baru 90 bulan. Kesukaannya jajan es yang berwarna merah pakai kelapa kasar Pak. Es naon tadi Pak? Toger namanya. Toger, tapi tomokemonnya. Toger. Itu kalau ada pasti dicegah. Nah, kalau cucu ada dipanggil Pak. Pasti yang pertama dipanggil saya. Kebetulan saya cucu pertama laki-laki alias suruh dari seluruh cucu Pak. Kawan gitu Pak. Lalu adik-adik saya dari Paman dari adik-adik berjajar. Orang masih berjajar, saya sudah habis Pak. Dakir mengemul, kata panggilannya, dahar panggilannya gemul, sudah habis. Masih mau Pak, ayam keren, milu nggak jajar lagi. Jadi ikut lagi ngantri, begitu sampai asal guys.
Asal kita selain materi gitu kan. Kamu kan sudah oh yun mau penumpang begitu kan. Oh ini mau penumpang, yun macam ini mau khawatir. Aisyah kaos mau kaos panggil kita mau punya anggaran gitu kan. Berage es. Nah yun berage es pakai di anggaran gitu kan. Untungannya belum bisa diair. Ajaran orang tua itu sederhana. Tahu tuh mana nyengir saya belum ayah es doger kegaliman. Orang yang punya jet pribadi, yang punya pulau, yang punya itu punya ini. Ya apapun yang Anda semua dapat di dunia ini, bila tidak menyelamatkan Anda dari azab Allah, your business is failed. Bisnis Anda gagal karena Anda termasuk orang yang dipanggil. Demikian Bapak Ibu yang Allah, semoga sehat walafiat dan kita dijaga oleh Allah dari berbuat kezaliman. Apa nih diketik nih? Semoga kami dapat tambahan ilmu Ustaz. Oh amin. Satu, apakah ahli hadis yang mengungkap tajrih, bukan tarjih ya Pak ya, hati-hati, tajrih. Isi Pak ini tulis saya ini kamera pondok. Jadi ada 5 tajrih, tuh itu tulisnya. Tajrihun itu dari kata jarhun. Jarhun pada ilmu hadis artinya cacat. Tajrih berarti mengkritik, menyatakan ada cacat pada periwayat hadis. Beda dengan tarjih. Tuh bahasa Arab beda sedikit berarti. Tarjih ada tarjimah yang memilih mana yang lebih kuat. Kata banyak. Ini hadis sahih, ini hadis sahih bertentangan. Wah mana lebih kuat? Nah itu berarti melakukan tarjih. Kalau tajrih ini hadis sahih karena penumpang. Nah katanya karena tajrih. Nah untuk pertanyaan tajrih atau penilaian bisa diterima karena jumlahnya lebih dari 1 ahli atau cukup 1 ahli. Apakah itu bisa diterima karena yang memberi komentarnya itu 1 orang ahli atau lebih dari bisa sekali lagi. Kata umpamanya Imam Ahmad berkata hadis ini karena ada lebih bernama dia adalah pelupa gitu Pak ya umpamanya. Apakah komentar itu bisa diterima? Bisa diterima. Bagaimana kalau ahli yang lain mengatakan dia itu tidak pelupa? Nah ini baru ditimbang siapa yang komentarnya lebih sesuai dan lebih objektif dengan keadaan rawi tersebut, maka pasti akan dibaca lagi karena setiap rawi hadis pasti ada sejarah hidupnya, di mana lahirnya, tahun berapa wafatnya, tinggalnya di mana saja, apakah satu tempat atau pernah berpindah-pindah, bisa dipahami. Kalau dia tinggalnya di tinggal di itu berarti gurunya bersedia ini, sehingga kalau dia tinggal di tapi menerima dari hadis dari seorang, nggak mungkin karena tidak akan pernah berjalan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi kritik dari seorang ahli bisa diterima, kecuali kalau nanti ada kritik yang berbeda. Nah itu harus dipertimbangkan. Apakah hadis yang lemah bisa saling menguatkan karena jumlahnya lebih dari 2 sanad atau cukup 2 sanad? Tergantung kedoifannya. Karena doif ada 2 macam. Yang pertama doif thubut, doifnya tetap. Makin banyak hadisnya. Kalau doifnya thubut maka tetap doif. Disebutnya doif thubut, doif telah tetap, tidak bisa ditolong lagi. Nanti ada doif yang disebut dengan doif muhtamal. Doifnya masih mungkin untuk bisa ditolong. Maka hadis doif dengan hadis doif bisa menguatkan satu sama lain
apabila dohibnya muhtamal. Sekali lagi ya, ada dohib syukur, artinya dohib tetap. Umpamanya apa? Hadis dohib karena ada dohib pendusta, udah buang, nggak usah ditolong-tolong. Tapi kalau karena lupa, karena salah bicara, bisa dipahami. Nah, itu masih memungkinkan untuk ternyata ada orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Oh, sedang tidak lupa. Buktinya ada orang yang meriwayatkan hadis yang itu namanya sederhananya dohib muhtamal. Dohib yang masih mungkin di. Jadi apakah dohib sama dohib bisa jadi kuat? Bisa kalau dohib muhtamal. Tidak bisa kalau dohib tubut tetap. Demikian itu. Oh ya, hadirin khatiman, mulai minggu depan saya dan santri merencanakan untuk membahas haji, umroh dan sejarahnya. Nanti akan pasti pakai layar ya, pakai layar apa, sehingga nanti sejarah ada ditampilkan foto-foto kalau perlu video dan sebagainya. Dan kalau masih sempat, nah nanti akan diakhiri dengan manasik di sini. Ya, nah itu manasik Bapak Ibu umroh berjamaah. Insyaallah ya, mudah-mudahan saya tidak lupa minggu depan kita mulai membahas haji dan umroh beserta sejarahnya. Tapi kalau saya lupa berarti saya sedang tidak ingat. Demikian Bapak Ibu, semoga sehat walafiat terus, rezekinya makin dimudahkan dan diberkahi. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam.